Haddatsana bercerita pada kami Ibnu Majah Sopo Abu Bakri bin Abi Saibah. Haddatsana bercerita pada kami Abu Bakar Sopo Yazid ibnu Harun an Muhammad ibni Ishaq an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Sa'id bin Musayyab dari Sa'id bin Musayyab an Ma'mar bin Abdillah bin Natlah Al-Qurasi dari Ma'mar bin Abdillah bin Natlah, dia adalah orang Quraisy. Qala berkata Ma'mar, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layah takiru tidak menimbun. Menimbun itu habsut ta'ami lintidoril golak bihi. Jadi menahan makanan tidak segera dijual, ini makanan pokok ya. Kalau selain makanan pokok tidak ada masalah. Jadi dia itu membeli bahan makanan pokok dalam jumlah besar, kemudian ditimbun di suatu tempat, tidak segera dijual sampai makanan pokok itu langka. Setelah langka, harganya mahal. Nah, setelah mahal, dia baru menjual dengan harga mahal tersebut. Ya, termasuk dengan cara memonopoli. Yang punya ini cuma aku, nggak ada yang lain. Ya. Kalau pengen makanan ya beli di aku dengan harga mahal. Nah, itu. Ila kecuali khotiun, orang yang berdosa. Dia orang yang mempermainkan harga makanan pokok itu adalah para pendosa, ya, para pendosa. Jadi orang berani nimbun bahan makanan pokok itu berarti sudah terbiasa melakukan dosa. Sudah terbiasa melakukan dosa. Ya. Jadi hatinya itu sudah tidak punya rasa kasihan lagi, sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi, sudah kejem itu. Jadi khotiun bimakna asimun wal makna la yajtari'u ala hadzal fi'li ashanik illa manik tadal maksiyah. Jadi orang itu tidak akan berani melakukan penimbunan bahan makanan pokok, ya. Perbuatan yang jelek itu, kecuali memang dia itu sudah terbiasa melanggar, sudah terbiasa melakukan kemaksiatan. Wa fihi dalalatun ala annaha maksiatun adimah. Jadi dalil ini menjelaskan bahwa nimbun makanan pokok itu adalah kemaksiatan yang besar. Layar takibuhal insanu awalan, innama yar takibuha ba'dal iqtiyadi wabit tadrij. Jadi manusia itu enggak akan berani melakukan penimbunan makanan pokok itu yang pertama kali itu enggak mungkin. Jadi dia itu sebelumnya sudah melakukan dosa-dosa lain, ya, melakukan dosa-dosa lain, ya, nipu ya sudah, terus tadlis ya sudah, terus apalagi goror ya sudah, riba ya sudah, sampai pada akhirnya dia berani melakukan penimbunan bahan makanan pokok itu. Jadi ba'dal iqtiyad wa bitadrij. Jadi sudah terbiasa dan itu ada fase-fasenya. Kalau sudah berani nimbun makanan pokok itu pendosa luar biasa. Waqat ustuhiral ihtikar
fito'am bihaisu la yufhamu indal itlaq ghairuhu. Jadi yang dimaksud nimbun di sini adalah nimbun makanan pokok. Kalau selain makanan pokok itu tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Walidzalika lama kila li Sa'id bi annaka tahtakirut ta'am. Nah, ini periwayat hadisnya Sa'id bin Musayyab itu dulu pernah dituduh, sampean kok nimbun makanan pokok itu gimana? Pernah dituduh seperti itu. Kemudian kola wa ma'marun kana yahtakiru. Loh, guruku yang namanya Ma'mar itu juga melakukan seperti aku kok. Ai anna Ma'maron alladhi huwa saikhi fi hadzal hadis kana yahtakiru misla ihtikari. Wong guruku itu Ma'mar itu juga melakukan seperti apa yang aku lakukan ini, yang kalian sebut menimbun itu. Yuridu anna fi'li mimma la yasmaluhul ihtikar al-manhi anhu fil hadis. Jadi maksudnya Sa'id adalah, loh, saya memang melakukan penimbunan, guru saya juga melakukan penimbunan, tapi penimbunan yang kami lakukan itu bukan penimbunan yang dilarang dalam hadis ini, itu bukan. Al muslimu la yukhalifu amran Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ilmihi bihi. Karena orang Islam itu enggak mungkin menyelisih perintahnya Nabi setelah tahu itu adalah perintahnya Nabi. Wa innamal ihtikar mahsusun bil qut wa kana ihtikaru Sa'id wa Ma'mar fi ghairihi. Jadi dalam hadis ini penimbunan yang dilarang itu adalah khusus makanan pokok. Makanan pokok itu disebut kut. Jadi kalau enggak makan itu ya bisa sakit, bisa mati, atau bisa apa. Jadi makanan pokok. Jadi yang dilarang adalah penimbunan makanan pokok. Sementara yang ditimbun oleh Sa'id atau Ma'mar itu adalah nimbun selain makanan pokok, itu enggak apa-apa. Ya, nimbun selain makanan pokok itu tidak apa-apa.